Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, hampir seluruh sudut di wilayah bumi ini telah dijelajahi oleh manusia. Bahkan wilayah-wilayah yang memiliki potensi besar bencana, seperti zona wilayah gunung api atau gurun-gurun kering, yang dulunya sulit untuk didatangi, saat ini telah berhasil dikelola dengan sistem teknologi tinggi. Bahkan mereka tinggali sistem pengelolaan lahan untuk pertanian, pengairan akhirnya dibangun. Meski resiko bencana bisa terjadi kapan saja, tapi mereka umumnya beralasan bisa mengantisipasinya. Namun, tahukah Anda, ada beberapa wilayah di dunia ini yang disebut sebagai Nuclear Exclusion Zone atau zona pengecualian nuklir. Ya, meski umumnya wilayah-wilayah ini aman dari gangguan bencana alam atau serangan predator mematikan, tapi faktanya zona tersebut sangat dihindari. Jangankan untuk menghuninya, mendatanginya pun manusia enggan. Ya, zona pengecualian nuklir adalah wilayah yang telah ditetapkan oleh IAEA sebagai zona terbatas, hanya boleh dikunjungi untuk kepentingan riset atau khusus. Pembatasan ini dikarenakan riwayat masa lalu area tersebut, di mana diketahui wilayah-wilayah tersebut umumnya adalah wilayah pencemaran radiasi radioaktif tingkat tinggi, seperti di zona eksklusi radius 18 mil di kota Pripyat, Ukraina, di mana wilayah tersebut adalah pekarangan sekitar bekas reaktor nuklir Chernobyl yang pernah meledak pada 1987, atau area sekitar situs Mayak Rusia di tempat pembuangan limbah nuklir era Soviet. Dan yang ketiga adalah zona eksklusi reaktor nuklir Fukushima Daiichi. Diketahui hingga saat ini tiga area tersebut sangat dijaga, layaknya zona demilitarisasi, yang merupakan zona kosong yang tidak boleh didatangi oleh siapa saja, termasuk oleh militer. Ya, dari sini kita bisa simpulkan bahwa zona-zona tersebut tidak dapat dikunjungi karena dulunya wilayah tersebut pernah terjadi pencemaran radioaktif berat. Dan yang jadi pertanyaan, jika ketika wilayah tersebut dilarang karena telah terjadi kontaminasi radioaktif berat, mengapa ya kota Hiroshima yang memiliki dampak kehancuran super parah karena ledakan radioaktif bisa pulih total, bahkan kembali hijau seperti semula? Ya, seperti yang kita tahu, ledakan nuklir dan bom atom di Hiroshima adalah ledakan senjata nuklir pertama di dunia yang diledakkan di tengah kota yang dihuni oleh ratusan ribu orang di dalamnya, di mana pemboman ini dilakukan 3 minggu setelah Amerika Serikat sukses melakukan uji coba Trinity pada 16 Juli 1945. Saat itu, pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah pesawat pembom B-29 yang diberi nama Enola Gay melakukan misi rahasia melintasi Samudra Pasifik di ketinggian lebih dari 10.000 meter. Saat itu, tak ada satupun kru dalam pesawat yang mengetahui apa yang mereka bawa. Yang mereka tahu, bom itu bernama Little Boy dan harus mereka jatuhkan di Hiroshima tepat pada pukul 8 pagi. Tepatnya pukul 8 lebih 1 menit 17 detik. Ketika bom itu dijatuhkan di langit Hiroshima, 12 orang kru pesawat termasuk pilot utama yakni Kolonel Paul Tippett menyangka bom yang mereka bawa merupakan bom konvensional yang umum mereka bawa setiap melakukan serangan umum. Bedanya, bom tersebut memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Tapi, tepat 1 menit setelah bom tersebut dijatuhkan, mereka terkejut karena saat itu mereka melihat kilau cahaya yang begitu kuat yang tiba-tiba memenuhi kabin pesawat, diiringi dengan dentuman dahsyat dari gelombang kejut yang menghantam bumi, hingga menampakkan bola api yang menyembur hebat hingga ketinggian sekitar 600 meter. Mereka bingung apa yang terjadi. Kemudian saat pesawat dihantam oleh gelombang kejut, pesawat mengalami guncangan yang cukup hebat. Untung saja saat itu pesawat sudah ada di radius 20 km dari ground zero, pusat ledakan. Ya, seperti halnya 12 kru tersebut. Pada dasarnya, hampir mayoritas masyarakat umum di dunia ini saat itu tak ada yang mengetahui apa itu bom atom atau bom nuklir, karena diketahui hanya kalangan fisikawan elit atau pejabat eksekutif pemerintahan tingkat presiden atau menteri, juga para perwira-perwira tinggi militer yang hanya mengetahui program senjata nuklir yang dikenal sebagai proyek Manhattan
karena program tersebut sifatnya sangatlah rahasia. Ya, bom nuklir Hiroshima merupakan konsep bom nuklir fisi murni. Little Boy bukan merupakan bom termonuklir murni sebuah bom atom, karena bom ini hanya menggunakan 64 kg bahan uranium 235 dengan konsentrasi hingga 95%. Bom Little Boy hanya menghasilkan ledakan 17 kiloton TNT atau 17.000 ton TNT. Untuk skala bom nuklir, detonasi ledakan seperti itu tergolong sangat kecil. Saat ini diketahui, bom termonuklir umumnya memiliki daya ledak hingga ribuan kali jauh lebih kuat daripada daya ledak Little Boy. Ya, model senjata fisi seperti Little Boy sudah tak digunakan lagi di dunia ini, karena faktanya desain ini sangat tidak efektif. Diketahui, dalam 64 kg bom uranium yang digunakan dalam senjata ini, hanya 1 kg saja yang benar-benar bisa bereaksi secara sempurna dalam reaksi fisi. Sisanya berhamburan menjadi pengotor. Karena itu saat ini, hampir semua hulu ledak nuklir aktif di dunia ini menggunakan desain Teller ulam 2 tahap atau bom termonuklir hidrogen. Tapi, meski Little Boy berperilaku layaknya bom kotor, karena faktanya bahan inti senjata tersebut tidak bisa direaksikan secara sempurna. Tapi tetap saja, pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi, Little Boy menjelma menjadi dewa kematian yang menumbalkan ratusan ribu korban jiwa. Ya, Little Boy meledak di udara di wilayah barat laut pusat kota Hiroshima, tepatnya di atas klinik bedah Shima. Tak bisa dipastikan jumlah pasti dari korban, karena sejak hari pertama ledakan angka korban jiwa terus direvisi. Diketahui, menurut data WHO dan IAEA pada rilis tahun 1985, tercatat sekitar 80.000 hingga 120.000 korban tewas dan ratusan ribu lainnya selamat dengan bekas luka cacat karena efek panas termal dan sindrom radiasi akut. Ketidakpastian angka ini disebabkan banyaknya korban-korban yang secara misterius lenyap tak ditemukan sisa jasadnya, terutama korban-korban yang berada di pusat ledakan. Sekitar 17 km persegi wilayah di Hiroshima hancur total dan benar-benar rata dengan tanah. Dalam radius 25 km, rata-rata korban mendapatkan luka bakar di atas tingkat 3. Mayoritas akibat flash dari emisi spontan ledakan awal. Hampir 40% penduduk Hiroshima meninggal di hari pertama ledakan nuklir pada 12 jam pertama. Ya, saat itu hampir semua tenaga medis dan tim evakuasi Kekaisaran Jepang tidak ada yang mengetahui apa itu radiasi nuklir. Para dokter, para perawat, dan orang-orang yang mengevakuasi di jam-jam pertama ledakan mayoritas meninggal 6 hingga 10 tahun kemudian karena mendapatkan kontaminasi radioaktif berat dosis tinggi, di mana umumnya mereka menderita berbagai penyakit umum seperti leukemia, kanker, dan lain-lain. Ya, di era itu semua orang memang sangat awam dan tidak ada satupun yang mengetahui apa itu peluruhan atau radiasi nuklir, karena bidang keilmuan nuklir baru berkembang di awal abad ke-19. Bahkan reaksi fisi nuklir sendiri baru ditemukan 7 tahun sebelumnya, yakni pada 1938. Tentunya hanya kalangan ilmuwan dan fisikawan elit yang mengetahui masalah peluruhan nuklir dan bentuk radiasi-radiasi nuklir. Bahkan pemerintah Jepang saat itu menganggap bom yang jatuh di Hiroshima adalah bom magnesium yang berjumlah sangat banyak, karena menurut beberapa saksi mata, pancaran kilat yang membutakan indera dalam skala super tinggi terpancar mirip bom magnesium. Ya, ledakan Hiroshima merupakan tipe ledakan nuklir permukaan yang diledakkan di ketinggian 300 meter di atas tanah. Sebenarnya ada 4 jenis blast wave nuclear explosion. Yang pertama adalah ledakan ketinggian, kemudian ledakan ketinggian rendah, setelah itu ledakan permukaan tanah, dan yang keempat adalah ledakan di bawah tanah. Setiap ledakan memiliki sifat dan karakteristik masing-masing. Little Boy merupakan konsep ledakan di ketinggian rendah yang ditujukan untuk memaksimalkan peledakan termal nuklir, di mana bola api akan terdistribusi ke segala sudut 3 dimensi secara merata. Ya, pada dasarnya residu ledakan Little Boy benar-benar terdistribusi di udara, yang artinya unsur-unsur radioaktif yang mengalami reaksi fisi atau
yang gagal dalam proses reaksi fisi akan berhamburan di udara menjadi partikel-partikel pengotor kecil. Partikel-partikel produk fisi uranium ini tidak akan terjatuh dalam gumpalan besar, di mana umumnya mereka akan tertarik ke atas karena fenomena Rayleigh-Taylor, sebelum beberapa saat kemudian kembali jatuh dalam ukuran partikel-partikel pengotor kecil. Karena itu, kontaminasi pengotor sisa produk fisi akan terjatuh secara merata. Bahkan beberapa persen sisanya akan terbawa oleh angin. Kondisi ini tentunya sangat mengurangi dampak mengerikan kontaminasi berat radioaktif yang akan mencapai permukaan bumi. Hal ini tentunya dapat mengurangi efek radiologi jangka panjang terhadap manusia dan lingkungan. Diketahui, waktu-waktu kritis yang paling mematikan dalam ledakan nuklir Hiroshima adalah 24 jam pertama. Karena saat itu, partikel-partikel radioaktif berat umumnya masih aktif, seperti partikel-partikel mematikan pemancar gamma, sebut saja strontium 90, cesium 137, xenon 135, dan lain-lain. Partikel-partikel tersebut umumnya sangat mematikan, tapi memiliki paruh waktu peluruhan yang singkat sebelum isotopnya akan menjadi stabil. Ya, karena hal inilah umumnya Nagasaki dan Hiroshima dapat survive lebih cepat dalam proses recovery atau memulihkan ekologi. Tapi meski begitu, tercatat lebih dari 20.000 orang di Hiroshima tetap mendapatkan riwayat penyakit genetika dan imun, termasuk kanker seperti leukemia dan lain-lain, di mana efek tersebut akan sangat terasa ketika 20 hingga 30 tahun kemudian, karena bahan radioaktif akan terus bermutasi di dalam tubuh manusia. Tapi diketahui saat ini, hampir seluruh kota Hiroshima sangat aman untuk ditinggali, termasuk kondisi air, produk pertanian, atau perikanan. Hal ini sangat jauh berbeda dengan kontaminasi yang disebabkan oleh limbah-limbah nuklir yang langsung terdistribusi di lingkungan, seperti pada tragedi kecelakaan-kecelakaan reaktor, di mana umumnya area terdampak tak akan dapat produktif hingga 300 tahun ke depan, atau bahkan lebih. Ya, dan berikut sekilas informasi dari Profesor Kardus tentang kisah kota Hiroshima yang berhasil bangkit dari bencana nuklir. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi genius. Profesor Kardus dari kota Hiroshima mengabarkan